حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Asy-Syaikh Abu Abdurrahman Abdullah Al-Riyani wafaqahullah. Hadis yang terakhir kemarin kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis yang berisikan tentang adab-adab dalam bermajelis ilmu. Bahwasanya di dalam majelis ilmu hendaknya seorang pelajar atau seorang santri mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya, baik itu seorang ustaz atau seorang syekh, agar mendapatkan faedah yang maksimal. Dan juga adab kaitannya dengan saudaranya atau teman duduknya. Ketika diajak ngobrol saudaranya dalam obrolan yang tidak mengandung unsur maksiat atau perkara yang haram, maka mendengarkan. Jangan sibukkan dengan perkara yang lainnya. Hadisnya pendek. Itu hadisnya sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah Al-Bajali, Yusuf hadil ummah, muttafaqun alaih. Tafaddalu. Na'am ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan, kita baca satu saja, perhatikan baik-baik barakallahu fiik. Qala al-muallifu asbahullah babu an-nadbi ila ityanis salati bis sakinah wal waqar. Perhatikan, bab disunnahkannya, nadab itu sunnah, mandub masnun. Sehingga enggak asing lagi telinga antum ya, udah belajar usul, harus paham, boleh bingung. An-nadab ay mandub, masnun, mustahab, artinya sama semuanya. Bab disunnahkannya, disimak ya artinya ya. Ila ityanis shalah, disunnahkannya mendatangi salat bis sakinah, dengan tenang, wal waqar, dan juga tenang. Waqar sama sakinah artinya sama, tenang. Paham ya? Nah, adamul istijal, tanpa terburu-buru. Karena beda orang yang ketika salat dalam kondisi terburu-buru, mungkin lari dari rumahnya atau lari dari tempat duduknya, lain dengan orang yang datang dalam kondisi sakinah, tenang. Apa bedanya kira-kira? Bedanya kalau orang mendatangi sholat dalam kondisi terburu-buru, biasanya nafasnya tidak teratur, sehingga sholatnya pun tidak tenang. Sholatnya tidak apa? Tidak tenang, terburu-buru, merasa dikejar. Beda halnya kalau orang mendatangi sholat dalam kondisi apa? Dalam kondisi tenang. Tenang, tidak terburu-buru, datang sebelum waktu sholat ditegakkan misalkan. Nah, ini termasuk dalil yang sangat kuat yang akan kita baca nanti mengenai apa? Dianjurkannya untuk sakinah, tenang. Paham ya? Terkhususkan ketika mendatangi sholat. Karena sholat merupakan apa? Munajah. Apa munajah itu? Menghadapkan diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ini ya. Jadi kalau menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, upayakan semua anggota badan kita fokuskan hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua ritual-ritual yang ada di selain salat dipadamkan, hilangkan, murni untuk salat, murni untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Kemudian ketika salat barakallahu fiik, fokuskan
niat dan juga keadaan kita, tumakninah, khusyuk di dalam salatnya, tidak memikirkan perkara-perkara dunia, tidak memikirkan perkara-perkara yang di luar salat. Memang kadang-kala kurangnya kita di situ. Makanya ada yang namanya apa? An-nawafil. Perhatikan ini, an-nawafil. Apa nawafil itu? Salat-salat sunnah, ar-rawatib, ba'diyah sama qabliyah. Nah, salat-salat sunnah tersebut, nah barakallahu fik, fungsinya apa sih fungsinya? Fungsinya untuk menyempurnakan pahala-pahala salat wajib yang masih lobang atau belum sempurna. Paham ya? Manusia itu kan enggak ada yang sempurna. Manusia enggak ada yang maksum. Jadi kalau salat wajib masih ada yang lobang, masih belum sempurna, disempurnakan dengan adanya salat apa tadi? Ba'diyah dan qabliyah. Makanya jangan malas-malasan. Salat ba'diyah, qabliyah, salat sunnah itu penting sekali manfaatnya. Makanya nah barakallahu fi, ketika didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang salat, paham ya? Ternyata ada yang salat 5 waktunya itu pahalanya masih lobang. Masih belum sempurna. Apa kata Allah taala? Ungduru, perhatikan dari hamba-hambaku, ungduru, perhatikan pada hamba-hambaku. Nah, kemudian sebutan situ, apakah ada nawafil, rawatib, salat-salat sunnah yang dia lakukan, yang akan yukammil, akan menyempurnakan pahala salat 5 waktu yang dia belum sempurna. Lihat, berarti keutamaan barakallahu fik salat ba'diyah, salat qabliyah, salat rawatib, salat nawafil, itu fungsinya apa? Fungsinya menyempurnakan pahala-pahala yang kurang yang dia lakukan dalam salat wajib. Mafhum? Na'am barakallahu fik. Jadi upayakan jangan sampai bermalas-malasan untuk qabliyah, ba'diyah. Cuman kalau rumahnya dekat dengan masjid misalkan, yang paling afdal salat sunnah itu di rumah. Yang paling afdal. Itu kalau memungkinkan, ya mungkin antum di rumahnya dekat dengan masjid, itu yang paling afdal salat sunnah di rumah baru ke masjid. Sebagaimana perkataan Rasulullah alaihi salatu wasallam, afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Itu hadisnya. Sebaik-baik salatnya seseorang itu di rumahnya, kecuali salat wajib. Bisa dipahami? Kecuali salat apa? Wajib. Berarti salat sunnah afdalnya di rumahnya. Kalau rumahnya dekat dengan masjid, tidak khawatir terlambat salat jamaah atau yang semisalnya. Masya Allah. Naam. Jadi mendatangi salat dalam kondisi sakinah, tenang, tentram itu lebih baik daripada dengan kondisi terburu-buru. Karena seringnya terburu-buru itu datang dari mana? Datang dari Allah Ta'ala atau datang dari setan? Datang dari setan. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Terburu-buru itu datang dari setan, sedangkan ta'anni, berhati-hati, tidak terburu-buru, itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita baca hadisnya, disimak baik-baik. Mudah dihafal, sering antum dengar juga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disimak hadisnya itu ya. Idza uqimatis salatu fala ta'tuha wa antum tas'aun, walakin tuha wa antum tamshun. Hadisnya disimak, hadisnya kitabnya disimak itu. Wa alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu, muttafaqun alaih. Naam. Artinya apa? Artinya barakallahu fiik, disimak. Idza uqimatis shalah, apabila salat telah ditegakkan, fala ta'tuha wa antum tas'aun, maka kalian jangan mendatangi salat dalam keadaan kalian berlari-lari. Tas'aun itu berlari-lari. Paham ya? Karena biasanya kalau orang lari-lari itu nafasnya enggak teratur. Sehingga sampai datang di majelis salat tersebut, di tempat salat tersebut nafasnya enggak teratur sehingga enggak khusyuk salatnya. Itu barakallahu fiik, faedah daripada larangan untuk mendatangi salat dalam kondisi lari-lari. Walakin akan tetapi utuha wa antum tamshun, akan tapi datangilah salat tersebut dalam keadaan kalian tamshun. Apa tamshun? Berjalan. Tamshun, berjalan. Wa alaikumus sakinah, wajib atas kalian sakinah. Apa sakinah? Tenang. Paham ya? Wajib atas kalian tenang. Nah, tidak terburu-buru, tidak lari-lari. Nah, seperti itu. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Artinya, maka apabila kalian jumpai salat tersebut, salat bersama mereka. Dan apabila kalian terlewatkan, fatakum terlewatkan, terluputkan, fata itu terlewatkan, terluputkan,
Dan apabila terlewatkan, terluputkan oleh kalian sholat tersebut, fa'atimmu, maka sempurnakanlah. Atimmu, sempurnakanlah. Jadi antum datangnya santai saja, tidak perlu lari-lari. Nah, ini termasuk motivasi, bukan berarti memperlambat diri, bukan. Maksudnya lebih baik dia mendatangi sebelum apa? Sebelum sholat ditegakkan, sehingga bisa sejak awal ikut. Namun kalau terlambat, antum terlambat dari rumah misalkan, kok sudah mendengar orang sudah menegakkan sholat, jangan lari-lari. Paham ya? Datangi aja dengan jalan. Paham ya? Nanti kalau ternyata kok menjumpai sholat bersama mereka. Kalau ternyata nggak sempurna, ada beberapa rakaat yang terlewatkan, sempurnakan. Kan gitu. Nah, karena ada hadis yang lafadznya innama ju'ilal imam liyutamma bih. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru. Fa idza raka'a farka'u. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' faqala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Artinya, nah barakallahu fiik, diperhatikan artinya sesungguhnya imam itu jadikan untuk diikuti. Jadi kalau antum datang posisi imam kok ruku', ya jangan nunggu sampai selesai. Langsung aja takbir Allahu akbar, ikut ruku'. Faham ya? Takbiratul ihram kemudian ruku'. Faham? Itu lafaz atau makna daripada hadis innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau takbir ikut takbir, kalau ruku' ikut ruku'. Nah, kalau bangkit dari ruku', nama idza qama min ruku' faqala, apabila dia bangkit dari ruku' kemudian mengatakan sami'allahu liman hamidah. Perhatikan di sini. Ucapkanlah oleh kalian rabbana walakal hamdu. Makmumnya enggak usah ikut-ikutan. Sami'allahu liman hamidah. Enggak boleh gitu. Makmumnya cukup mengucapkan apa? Rabbana walakal hamdu. Itu bedanya. Kalau imam dua-duanya. Jadi ucapan sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu disyariatkan untuk siapa? Untuk imam sama orang yang sholat munfarid. Apa munfarid itu? Sholat sendirian. Paham? Nah, kalau sholat sendirian dia juga mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Perhatikan. Nah, barakallahu fiik, diperhatikan. Nah, kemudian kalau dia sholat bersama imam makmum, dia cukup rabbana walakal hamdu. Kalau dia imamnya atau dia munfarid sholat sendirian, dua. Sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, seperti itu. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Jadi mendatangi sholat dalam kondisi tenang, tidak boleh lari-lari. Nah, biar apa? Biar ketika sholat itu dalam keadaan tenang dan menghadirkan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kalau terlambat, kalau jalan kaki, sempurnakan. Kurangnya berapa rakaat, sempurnakan. Nah, para ulama telah menjelaskan, tidak boleh kita menunggu sampai selesai. Contohnya gini, kita datang dalam kondisi imam sujud, Allahu akbar, antum berdiri dulu. Berdiri, nunggu imamnya berdiri. Itu keliru besar. Itu keliru besar. Banyak kadang orang gitu ya, jadi nunggu dulu gini, nanti kalau imamnya berdiri baru ikut berdiri. Keliru. Kapan antum jumpai imam ruku atau sujud, atau yang semisalnya, barakallahu fiik, antum langsung ikut. Hadisnya tadi itu, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Paham? Nah, jadi kapan antum jumpai imam, saat dia ruku atau sujud, ikut. Paham? Takbiratul ihram dulu, Allahu akbar, langsung ikut setelahnya. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Syahid daripada ayat atau hadis yang mulia ini, barakallahu fiik, yaitu anjuran agar kita sakinah, tenang, dalam menghadiri sholat tersebut. Agar apa? Agar bisa fokus, yaitu tumakninah, khusyuk, menghadirkan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, khusyuk, tumakninah itu bukan berarti memejamkan mata. Beda sama orang sufiyah. Orang sufiyah itu kadang-kala mereka memejamkan mata biar semakin khusyuk katanya. Itu malah nanti lain pembahasannya. Kalau dia memejamkan mata, paham ya? Nah, barakallahu fi, kemudian sampai kebablasan tidur. Kalau sholat dengan tidur kan nggak sah sholatnya, apalagi tidur yang lelap. Adapun kalau masih barakallahu fi terlewati kayak ngantuk semisalnya dan dia masih sadar, rukun-rukunnya masih lengkap, ya kurang sempurna juga, walaupun tidak sampai batal sholat. Tapi kalau udah tidur, orang udah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia masih sujud aja, berarti tidurnya lelap, ya batal sholatnya. Paham ya? Sebagaimana ketika antum wudu itu kalau cuma ngantuk, tidurnya bukan tidur yang lelap, nggak batal kan wudunya. Tapi kalau tidurnya lelap, sudah
barakallahu fiik mengeluarkan suara-suara, kemudian orang pada lewat-lewat, orang pada berdiri enggak tahu, dia enggak terasa tidurnya lelap, batal wudunya. Mafhum? Barakallahu fiik. Kemudian salat ini termasuk perkara yang penting barakallahu fiik, jangan sampai antum meremehkan atau menyepelekan. Beda dengan perkara dunia. Dunia hilang, luput, bisa dicari. Tapi salat ini kalau antum atau kita barakallahu fiik tidak perhatian terhadapnya, berbahaya. Makanya dalam surat Al-Maun, ada enggak orang yang salat tapi celaka? Ada enggak? Dalam surat Al-Maun, ada kan orang salat tapi celaka? Fawailun lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Orang salat kok celaka, bagaimana ini? Katanya salat itu tiang agama, benar tiang agama, tapi dia menegakkan salat sebagaimana mestinya, rukunnya, syaratnya, perkara yang wajib situ. Faham? Tapi kalau dia di dalam salat cuman sahun, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Lalai dalam salatnya, dia tidak ingat kalau dia itu salat. Paham ya? Posisi salat upayakan dalam kondisi tenang, sakinah, khusyuk, tumakninah. Tidak harus panjang salatnya, enggak harus panjang. Tapi apa? Enggak usah buru-buru. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis itu ada orang salatnya orang munafik, perhatikan. Barakallahu fiik, salatnya orang munafik. Itu bagaimana salatnya? Bagaikan ayam matok makanan. Paham ya? Bagaikan ayam matok makanan. Salatnya mereka seperti itu. Jengkulit, enggak jelas salatnya. Paham ya? Sehingga tidak terkondisikan apa yang dia baca dan apa yang dia barakallahu fiik hadirkan di situ. Berbahaya. Salat upayakan khusyuk, tumakninah, barakallahu fiik, karena munajah, yaitu menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya barakallahu fiik, ucapan Rasulullah SAW, idza uqimatis shalah, apabila salat ditegakkan, berarti otomatis kalau belum ditegakkan tetap orang berupaya bagaimana hadir tepat pada waktunya, sehingga tidak terburu-buru. Karena kalau terburu-buru biasanya nafasnya tidak teratur dan akhirnya tidak tenang di dalam salatnya. Kemudian para ulama juga menyebutkan bahwasannya perbedaan antara jalan dengan lari. Paham ya? Beda dengan bersegera sama dengan buru-buru. Bersegera sama buru-buru mirip sebenarnya, sama-sama cepatnya, cuman beda. Kalau bersegera itu enggak harus buru-buru. Ya enggak? Begitu azan, dia datang tepat pada waktunya, tapi pelan-pelan. Paham? Tapi kalau terburu-buru, itu biasanya barakallahu fiik, sudah hampir terlambat udah datang dia. Paham ya bedanya ya? Makanya lafaznya dalam Al-Qur'an itu seringnya bukan terburu-burulah kalian, tapi ya bersegeralah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba, bersegera, bukan terburu-buru. Berburu-burulah kalian, enggak gitu kan? Karena biasanya terburu-buru, barakallahu fiik, itu biasanya tidak tenang. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum, ini kita ambil, dikondisikan pada pertemuan yang akan datang, setorkan barakallahu fiik, hadisnya pendek, mudah dihafal. Itu bab anjuran, motivasi, dorongan disunahkannya mendatangi salat dalam kondisi tenang dan sakinah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.